warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Bambang Irawan di selaku dosen mata kuliah akhlak tasawuf. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak Dodi Irawan SPD. Saksikan video ini sampai selesai. Sebelumnya mendapat nama saya Kodir dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmiah. Ingin bertanya dengan Bapak tentang ilmu agama. Jadi pada saat ini Pak, ada tantangan besar yang mengenai pengetahuan. Apa sifat tentang tantangan yang terbesar yang dihadapi dalam mengintegrasi bukan tasawuf ke dalam dunia pendidikan pada waktu ini Pak? Coba kalau saja ya, mana kualitas pendidikan kalau mau sedikit ya metode mungkin kemudian dakwah ya pendidikan maka selama kita mengomentari sesuai dengan keinginan saya itu di dalam organisasi tasawuf itu adalah menanamkan nilai-nilai tasawuf pada diri atau pada diri yang berada pada suatu tingkatan tertentu. Karena kita selalu setiap karakteristik dan tidak bisa kita menanamkan nilai-nilai pendidikan nilai-nilai dasar ini kalau tidak kita melihat karakternya kalau seandainya tidak kuliah mahasiswa sudah paham ya, maka apa saja dengan tasawuf yang bisa nama yaitu barangku. Nah, umuran kali ini kalian bisa menjauhkan diri dari kecintaan dunia. Iya, umuran kali ini. Jadi nilai tasawuf itu salah satunya yang bisa kita amankan. Banyak dari teman-teman kalian ya, terutama yang berada di Pedikai yang ada mereka itu ya, ke kampus pakai itu dan misalnya itu arti nilai tasawuf itu secara tidak langsung sudah tertanam yang kita pada dulu dia tidak sampai pada sesuatu yang apa intens atau pakai model style atau karena memang ada nilai tasawuf ya parau ya meninggalkan segala sesuatu yang haram. Anak-anak baik atau tidak ketika mereka salah bersama mereka kalau mereka tekan karena mereka mengetahui bahwa mana yang penting mana yang kemudian di dalam proses pendidikan apakah walau ini bisa kita tanamkan menjadi ketika kita masuk kita ajarkan sesuatu yang berkaitan dengan materi mana yang bisa kalian pahami mana yang tidak. Yang bisa kalian adalah orang tua. Dosen itu adalah orang tua kita. Orang tua kita yang itu nah di sini kan orang tuanya itu dosen maka kita kalau masuk dan niatkan bahwa itu adalah orang tua kita dan ada maksud tertentu ya karena ini amal kemudian kita ajarkan kepada mereka kalau ini tindakan sifatnya diharamkan atau lagi perkuliahan kita sampaikan apa saja yang tidak boleh itu pergaulan dalam kebiasaan pergaulan sehari-hari dalam kehidupan mereka. Contoh, anak-anak sekarang kalau menerima omongan banyak bahasa-bahasa yang sudah tidak bisa dikontrol sehingga ini bisa memacu karakter mereka. Tugas kami sebagai orang tua juga bisa menanamkan nilai moral dengan tasawuf ini salah satu moral dalam diri mereka. Bagaimana caranya? Kita sampaikan bahwa mana yang perkataan yang baik, mana perkataan yang buruk atau yang sering kita jumpai itu akhlak tersebut. Ya. Kalau seandainya
seandainya tidak bisa membedakan antara air putih sama air terserat, jadi perlu kita kasihkan lagi penanaman nilai yang lain. Kenapa? Karena selama ini beranggapan ketika main game itu sering mendengar ada kalimat-kalimat hewan ya, yang diplesetkan sehingga seperti itu sudah biasa. Padahal di dalam agama kita sudah jelas ya, suatu yang tidak boleh diucapkan itu sudah jelas takarannya, ukurannya ya, bentuknya, sifatnya tidak boleh. Maka tidak boleh kalau seandainya ini sudah menunjukkan bahaya. Sudah kita orang tua kalian di kampus ini adalah menanamkan keluarga kita tidak kita sampaikan yang mana keadaan yang baik, mana keadaan yang buruk. Makanya Bapak paling sering kalau ngajar aku tetap hukum. Kenapa? Karena kalau di kalian itu ya, kalian itu ada 3 ranah yang kalian perlu kami indikator dari keberhasilan dari seorang pembelajar itu adalah 3 ranah. Yang itu kognitif, pengetahuan. Kalian mengetahui tentang materi, konsep, kalian menerima materi dan proses, menerima apapun bentuknya, pengetahuan. Bisa, apakah bisa tanpa melalui dosen? Bisa. Dan ini sekarang ya ada AI, tapi kalau afektif tidak akan kalian dapatkan dari AI, dari Google, dari tidak. Kenapa? Karena afektif itu didapatkan dari orang tua kalian. Itu dong. Ini pentingnya ya. Kenapa Pak sangat senang kalau ngajar itu lebih cepat. Selain apa manfaatnya bagi kami dalam menanamkan yaitu walaupun namanya baru ya, ini yang kami tingkatkan ya, membukakan pintu. Karena kata Allah itu paling nama susah, nama harus kata Allah sendiri itu sudah Bapak alami ya. Karena alhamdulillah sampai sekarang karena bertanggung jawab itu tidak akan lepas dari diri Bapak. Karena Bapak seusia kalian ya, usaha kalian itu Bapak ngajar privat. Kemudian Bapak tahu kalau ngajar privat itu bensinnya itu hanya bisa untuk pergi. Tahu Bapak? Kalau kita ada tanggung jawab, motor saja. Selesaikan tanggung jawab. Masalah pulang nanti urusan apa? Titik. Sampailah Bapak di Taiwan. Dulu Bapaknya harus tidak mengerti. Sampai menjadi Bapak kan kalau kuliah itu paling kami dulu 17.30. Mau dan mau maghrib harus di sana. Nanti anak-anak itu, adik-adik itu sholat. Baru kita lanjutkan dengan materi pas balik ilmiah dari depan Kunti Kayu sampai ke belakang Ramadhan Jaya ini dong. Apa yang ada di perjalanan tidak tahu siapa yang mengirimkan itu bukti kuat ini ada yang berhenti nawarin belikan bensin, tidak tahu siapa yang kalau bukan yang dari sudah ada orang tahu kan saya ingat ya, kalau kita bertanggung jawab dan kita pegang karakter kita bertanggung jawab ini tenang, kalau itu selalu yang sama hambanya. Ingat ya, apa kata Allah itu ada nabi kita kalau yang nanya itu maka sampaikan itu lebih dekat dari orang nanya. Artinya Allah itu selalu bersama kita dan tahu ini misalnya kayak yang Pak ini itu yang pertama kali. Kemudian contoh yang kedua tentang tawakal ini, ketika nanti kalian akan mendapatkan suatu pekerjaan baik apa saja, mungkin yang bisa sekarang kalian privat. Ketika privat itu jangan sampai kalian mematok Anda. Ini artinya kalian bukan menyiapkan untuk mencari ilmu atau untuk ilmu yang bermanfaat tadi. Amal jariah mungkin bisa kita lakukan di mana saja. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat tidak, harus benar-benar dari niat. Jadi benar-benar niatkan ketika mendapat job apapun tawarannya yang privat itu ya, maka sampaikan saja bahwa tidak ada partisipasi ikhlas ya, niatnya hanya satu untuk menambah selesai. Maka apa yang terjadi nanti ketika awal bulan sesuatu yang tidak kita duga-duga, harapan kita tadi hanya mungkin sekitar jam 4 dulu 300 ribu.
karena UKT hanya 600.000. Artinya separuh kaki. Kalau sekarang UKT kali berapa kita tukar, tapi artinya yang mendapatkan angka 1.500 itu di luar dari ekspektasi kita. Kuncinya itu ya, ingatkan bahwa hanya untuk ilmu yang bermanfaat. Nanti dia urusan yang di atas. Ini benar-benar terjadi, nak. Alhamdulillah, Bapak semester 3 itu dan mandiri, orang tua yang bisa membiayai semester 1 sampai semester 3 alhamdulillah mandiri sampai selesai. Ya. Bapak, bagaimana pendekatan tasawuf dapat membantu anak-anak mengembangkan keadilan dan kasih sayang terhadap sesama? Jadi mungkin kalian sudah mendengar yang namanya Bapak akan selalu tidak keluar ya tidak misalnya Bapak tanggapi dengan tema Bapak ya. Mungkin kalian sudah mendengar yang namanya Robiatul Al-Adawiyah. Tahu ya? Apa yang kata Robiatul Al-Adawiyah? Dia tidak mau menikah dengan manusia. Kenapa? Karena dirinya sudah dipasrahkan sama yang di atas. Nah, dalam hal manusiawi, anak-anak SD sekarang tidak ada lagi yang mengatakan tidak hadir kepada semua sudah bisa. Kenapa? Karena mereka kurang kasih sayang dari Allah. Sehingga apa? Mereka mencari kasih sayang dengan lawan jenis. Nah, pelajaran cerita dari Robiatul Adawiyah ini patut kita sampaikan. Nanti kalau kalian menjadi guru atau menjadi pastor, karena kalian punya cemen ya, sampaikan, ceritakan bagaimana Robiatul Adawiyah itu mampu menahan nafsunya sehingga dia hanya berpasrah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan seperti itu nanti anak-anak, makanya pendekatannya adalah pendekatan dengan humanistik atau pendekatan boleh dengan cerita, pengalaman dan sebagainya, sampaikan saja sehingga mereka akan tersentuh. Oh, ternyata kasih sayang yang benar itu hanya didapat dari Yang Maha Kuasa. Ya, orang tua kita itu adalah orang yang melahirkan kita, tapi tetap menggerakkan hati orang tua itu adalah dari yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Siapa? Hanya Allah dan bisa manusia. Makanya kita sama cerita Robiatul itu luar biasa. Bagaimana dia menahan nafsunya, tidak mau menikahkan dirinya dengan lawan jenisnya karena dia pasrah hanya kepada Yang Maha Kuasa. Ya, pendekatan cerita ini baik karena anak-anak SD itu sangat senang dengar dongeng dengan cerita, malah dekat dengan cerita itu atau dengan pengalaman apa gitu. Itu yang mendapatkan kasih sayang tadi. Karena memang para guru itu adalah orang tua kedua. Ya. Nah, kalau di mahasiswa orang tua keduanya adalah dosen. Ya. Lagi. Ini ya dengan kita ya. Apakah ada contoh nyata dari sekolah atau institusi yang telah berhasil mengintegrasikan tasawuf dalam program pendidikan mereka? Apa saja hasil positif yang belum terlihat? Kalau kita berbicara institusi sulit, karena itu ada di dalamnya itu ada struktural. Jadi kalau mau terakhir tadi kalimatnya apa? Nah, itu saja bisa Bapak tanggapi ya. Pertama, misalnya pertanyaan kalian itu manfaatnya apa dari mengimplementasikan tasawuf ini di dalam pendidikan dan selanjutnya dalam pendidikan ya. Manfaatnya itu nak meningkatkan kualitas akhlak. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah tertanam pada dirinya sendiri, maka akhlaknya itu luar biasa. Ilmu itu akhlak itu di atas ilmu. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Iya.
pada diri kita yaitu zuhud. Apa tadi? Menghindarkan diri kita pada kecintaan dirinya. Pakai sederhana. Ya, di depan dosen, ketemu dosen kita ketawa. Oke. Kemudian apalagi manfaatnya? Membentuk karakter peserta didik yang tangguh, luar biasa. Kalau sudah memiliki, sudah tertanam nilai-nilai rasa tadi, ya, kita memiliki karakter yang tangguh. Kenapa? Karena dia akan terhindar dari godaan. Karena apa? Di dalam dirinya sudah ada qanaah. Dia tahu mana yang ini haram, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Ada qanaah pada diri. Maka gangguan dan gangguan tidak akan tertentu. Hari ini lah sudah tahu jadwal kita nak masuk kuliah, tiba-tiba ada kawan, kita ke ini ke kopi itu duduk nyantai, ini kuliah di ilmu. Bagi mereka yang sudah tertanam yang namanya nilai-nilai zuhud tadi, yaitu apa? Qanaah, maka tidak akan tergoda. Kenapa? Karena sudah membentuk karakter yang kuat pada dirinya. Tidak akan. Ya, walaupun nanti dia menolak, mungkin menolak dengan kalimat yang halus. Kenapa? Karena ada zuhud pada dirinya. Tidak ada langsung pelontar, tidak ada jelas kalau dia kenal pakai nulis dosennya. Tidak ada. Dia akan menolak dengan kalimat yang halus. Kalimat halusnya seperti apa? Dia mungkin dia lain kali. Seperti itu. Atau ada kalimat-kalimat yang tersendiri yang bisa dia lakukan. Karena memang sudah tertanam pada dirinya itu nilai yang zuhud. Itu ya, dan qanaah tadi. Makanya terbentuklah karakter yang kuat, yang tangguh pada kita. Ya. Kemudian meningkatkan motivasi belajar tadi. Ya. Niatnya hanya satu, nah orang-orang seperti itu kalau sudah tertanam, dia niatnya hanya menuntut ilmu semata. Motivasi punya itu. Kenapa? Karena dia tidak tergoda lagi, nak kepengen motor CBS, nak kepengen motor tidak kepengen lagi. Yang penting bagaimana caranya dari rumah ke kampus hanya menuntut ilmu. Itu pada diri kita. Jadi kalau tertanam pada diri kita luar biasa, karakter kita kuat, kemudian itu termotivasi, itu sangat luar biasa, ya. Kemudian kualitas akhlak itu luar biasa. Ini manfaatnya. Kenapa harus menanamkan nilai-nilai tasawuf pada diri kita sendiri?